Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ingin menjelaskan mata kuliah saintifikasi jamu dengan tema kontrol kualitas sediaan jamu. Menurut Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, pasal 1, jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Obat tradisional adalah bahan atau bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan cairan, sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ini parameter uji kontrol kualitasnya. Menurut BPOM nomor 32 tahun 2019, ada organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, penentuan kadar alkohol, dan pH. Secara umum, kontrol kualitas jamu meliputi 3 hal penting, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas, kemudian dan isi kandungan. Identitas itu digunakan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan sudah tepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian dapat dipastikan dengan melakukan pengujian sejumlah parameter seperti cemaran mikroba, cemaran logam, bahan asing, dan cemaran aflatoksin. Kemudian menjadi hal penting dalam kontrol kualitas untuk menghasilkan jamu saintifik yang aman, efektif, dan berkhasiat. Isi dan kandungan. Senyawa identitas pada tanaman dapat berupa senyawa yang memberikan efek terapeutik atau senyawa yang hanya sebagai senyawa penanda. Kontrol kualitas rimpang kunyit. Pemberian berupa irisan melintang rimpang, ringan, rapuh, bentuk hampir bulat, samping bulat panjang, kadang bercabang, umumnya melengkung tidak beraturan, kadang terdapat pangkal upi, daun, dan pangkal akar. Permukaan luarnya kasar, terdapat bekas ruas-ruas, permukaan dalam dengan batas korteks dan silinder pusat yang jelas, bekas patahan agak rata berdebu. Warnanya kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan. Bekas patahan kuning jingga sampai coklat kemerahan. Bau khasnya rasa agak pahit, agak pedas, lama-kelamaan menimbulkan rasa tebal. Mikroskopis. Ini mikroskopisnya. Ada amilum, rambut penutup, parenkim cortex, pedicum, bekas pengangkut, parenkim stele. Senyawa markernya yaitu kurkumin. Kandungan kimia simplicianya kadar minyak atsiri tidak kurang dari 1,85%, volume per beratot. Kadar kurkumin tidak kurang dari 3,2%. Penetapan kadar minyak atsiri timbang seksama sejumlah bahan yang diperkirakan mengandung 0,3 minyak atsiri. Masukkan ke dalam labu alas bulat 1 liter, tambahkan 200 sampai 300 ml air suling, hubungkan labu dengan pendingin dan buret berskala. Untuk minyak atsiri dengan bot jenis lebih kecil dari 1, tambahkan 0,2 toluen atau silen ke dalam buret. Panaskan dengan tangan saudara sehingga penyulingan berlangsung dengan lambat tetapi teratur. Setelah penyulingan selesai, biarkan selama tidak kurang dari 15 menit. Catat volume minyak atsiri pada buret. Kadar minyak atsiri dihitung dalam persen V/B. Kurkumin. Penetapan kadar dilakukan dengan metode spektrofotometri UV vis. Larutan uji timbang seksama lebih kurang 20 mg serbuk simplicia. Masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 10 liter etanol P, vortex selama 30 menit dan diamkan selama 1 jam. Saring dengan kata saring ke dalam labu ukur 10 ml. Tambahkan melalui kertas saring etanol P sampai tanda. Larutan pembanding timbang sesama lebih kurang dari 10 mg kurkumin. Masukkan ke dalam labu ukur 10 meter. Tambahkan etanol P sampai tanda. Buat seri pengenceran larutan pembanding dengan kadar
berturut-turut 100, 640, 20, 10, dan 2 mikrogram per mililiter. Larutan blanko etanol B prosedur pipet secara terpisah 3 ml. Larutan uji masing-masing seri larutan membanding dan larutan blanko ke dalam wadah yang sesuai. Ukur serapan pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang dari 420 nanometer. Buat kurva kalibrasi, hitung kadar kurkumin dalam seruput simplifikasi dengan kurva baku atau dengan rumus. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah kontrol kualitas jinten hitam. Next. Nah, untuk mengetahui kualitas dari jinten hitam, kita bisa melihat dari makroskopisnya, di mana bentuknya itu bisa kita lihat di slide ini. Ini adalah bentuk dari jinten hitam, di mana dia itu bijinya itu agak keras, mempunyai bentuk limas ganda dengan kedua ujungnya meruncing, trigonal dengan ujung yang runcing. Limas yang satu itu lebih pendek daripada yang lain, lalu bersudut 3-4 dengan panjang 1,5 sampai 2 mm dan lebarnya kurang lebih 1 mm. Permukaan biji jinten berwarna hitam kecoklatan, hitam kelabu sampai hitam, berbintik-bintik, kasar, berkerut, serta terdapat tusuk membujur atau melintang. Pada penampang melintang biji, terlihat kulit biji berwarna kehitaman sampai hitam, endosperm berwarna kuning kemerahan, kelabu atau kelabu kehitaman, lembaga berwarna kuning pucat sampai kelabu. Next. Dan untuk selain makroskopisnya, kita juga bisa melihat mikroskopisnya, di mana ini jika dilihat di bawah mikroskop, kita akan melihat endosperm dan juga embrionya. Lalu ada lapisan luar biji dan juga sel epidermis dengan stomata. Lalu untuk senyawa identitasnya, kita bisa mengidentifikasi luteolin dengan struktur yang terlihat seperti pada slide. Next. Nah, untuk uji kromatografi, kita bisa menggunakan kromatografi lapis tipis dengan kondisi analisis fase geraknya kita pakai N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 9:1. Lalu kita gunakan fase diamnya silika gel GF254 dengan jarak elusi 5 cm. Larutan ujinya kita gunakan 10% dalam aseton. Lalu volume penotolannya adalah 20 mikroliter. Dan kita deteksi dengan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan juga 366 nanometer. Dan hasilnya kita bisa lihat seperti di slide, di standarnya itu seperti ini. Dan tampak berfluoresensi kuning. Next. Dan selain kromatografi, kita juga bisa melihat beberapa parameter spesifik. Yang pertama, kita bisa lihat standar kadar sari larut air untuk simplisia, tidak kurang dari 22%. Lalu standar kadar sari larut etanol untuk simplisia tidak kurang dari 18%. Lalu kita juga bisa melakukan reaksi warna dengan menggunakan 2 mg serbuk biji jinten hitam yang kita teteskan dengan beberapa larutan reaksi. Misalnya kita pakai 5 tetes asam sulfat P, nanti akan terjadi warna coklat pekat. Kita beri 5 tetes asam klorida pekat, akan terjadi warna coklat. Lalu kita beri 5 tetes larutan natrium hidroksida 5% B per V, akan terjadi warna kuning kehijauan. Kita beri 5 tetes larutan kalium hidroksida P 5% B per V, akan terjadi warna kuning kehijauan. Kita beri 5 tetes amoniak 25% P, akan terjadi warna kuning kehijauan. Kita beri 5 tetes larutan kalium iodida 6% B per P, akan terjadi warna hijau kekuningan. Dan yang terakhir kita juga bisa menambahkan 5 tetes larutan besi 3 klorida P 5% B per P dan akan terjadi perubahan warna hijau kekuningan. Nah, parameter spesifik yang lain kita bisa melihat dari kandungan fitokimianya, di mana kandungan simplisia berupa minyak atsiri, glukosida, saponin, zat pahit, dan minyak lemak. Lalu kadar minyak atsiri untuk simplisia tidak kurang dari 0,2% P/B. Next. Untuk parameter non-spesifik, kita bisa melihat kadar abu total tidak lebih dari 8%, kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,3%, bahan organik asing tidak lebih dari 2%. Dan untuk penyimpanan simplisianya kita bisa simpan di wadah tertutup terhindar dari sinar matahari langsung. Next. Untuk yang selanjutnya, kontrol kualitas herba sembung. Untuk makroskopisnya, herba sembung yang sudah dikeringkan itu akan tampak seperti slide di samping, di mana ini adalah bagian daunnya. Jadi berupa helaian daun,
berbulu, bentuknya bulat telur atau lidah tombak sampai bulat memanjang, pangkal dan ujungnya runcing, tepinya bergigi tajam, tidak beraturan, kadang-kadang bergigi, permukaan daun berambut, permukaan bawah berambut sangat rapat dan terasa seperti beludru, permukaan atasnya kasar, permukaan bawahnya lebih terang, pertulangan daun menyirip, ibu tulang daun tampak jelas, bau mirip kamfor, dan rasanya agak pahit. Next. Dan untuk mikroskopisnya, kita bisa amati di bawah mikroskop, akan tampak sklerenkin seperti di slide, lalu yang bisa kita amati juga berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan juga rambut penutup. Untuk senyawa identitasnya, kita bisa mengidentifikasi quercetin dengan rumus struktur seperti di slide. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pola kromatografi untuk melihat kontrol kualitas dari herba sembung. Bisa digunakan yaitu fase gerak berupa toluen dan p-aseton sebanyak 10 mili banding 10 mili ditambah dengan 3 tetes asam asetat. Kemudian fase diamnya dapat digunakan silika gel, larutan ujinya yaitu 10% dalam etanol P, dan larutan pembanding yaitu quercetin 0,1% dalam etanol P. Volume penotolan yaitu 10 mikroliter larutan uji dan 1 mikroliter larutan pembanding. Untuk deteksinya dapat digunakan sitoborat LP, dipanaskan lempeng pada suhu 100 derajat selama 5-10 menit, kemudian dideteksi dengan UV. Berikut adalah hasil dari profil kromatogramnya. Next. Parameter spesifiknya yaitu yang pertama adalah kadar sari larut air untuk Simplicia tidak kurang dari 6,8% dan kadar sari larut etanol untuk Simplicia tidak kurang dari 13,9%. Untuk reaksi warnanya yaitu digunakan 2 mg serbuk daun herba sembung, dapat digunakan yaitu 5 tetes asam sulfat yang kemudian akan memberikan warna coklat kehijauan. Kemudian bisa ditambahkan 5 tetes asam klorida pekat akan menghasilkan warna hijau. 5 tetes larutan natrium hidroksida 5% B/V akan menghasilkan warna kuning kehijauan. 5 tetes larutan kalium hidroksida 5% B/V akan menghasilkan warna kuning kehijauan. 5 tetes amonia 25% terjadi warna kuning kehijauan. Kemudian yang terakhir adalah 5 tetes larutan besi klorida 5% B/V akan menghasilkan warna hijau. Untuk kandungan fitokimianya, itu ada kadar minyak atsiri untuk Simplicia herba sembung tidak kurang dari 0,19% V/B, kadar flavonoid total tidak kurang dari 0,17% dihitung sebagai quercetin. Next. Untuk parameter non-spesifiknya dapat dilihat yaitu kadar susut pengeringan tidak lebih dari 10%, kadar abu total tidak lebih dari 8,4%, kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,7%, kadar sari larut air untuk Simplicia tidak kurang dari 13,9%, kadar sari larut etanol untuk Simplicia tidak kurang dari 6,8%, bahan organik asing tidak lebih dari 2%, bobot jenis 0,898 gram per mili hingga 0,932 gram per mili. Untuk angka jamurnya yaitu 1025,1,3 gram per mili hingga 1,65103 gram per mili. Untuk penyimpanan Simplicia herba sembung, hendaknya disimpan di wadah tertutup, terhindar dari sinar matahari langsung. Next. Yang berikutnya adalah kontrol kualitas rimpang jahe. Next. Untuk pemberiannya yaitu berupa irisan rimpang, agak pipih, bentuk longkong, bulat telur, pada setiap cabang terdapat parut melekup ke dalam. Setiap irisan terbagi menjadi 3 bagian, lapisan paling luar kasar, lapisan paling dalam halus, terdapat pembatas di antara lapisan sebelah dalam, bekas patahan pendek dan berserat menonjol. Lapisan luar berwarna coklat kekuningan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan, terdapat warna kebiruan dalam bagian serat, bau khas, dan rasa pedas. Next.
Berikut adalah contoh mikroskopis dari jahe. Ada amilum, peridom, jaringan gabus tangensial, berkas pengangkut dengan penebalan tepi tangga, dan ada serabut. Kemudian untuk senyawa identitasnya yaitu 6 sogaol, dan kandungan simplisiannya yaitu minyak atsiri tidak kurang dari 0,8% V/B. Next. Untuk pola kromatografinya digunakan fase gerak yaitu toluen dan p-etil asetat dengan perbandingan 93:7, fase diamnya yaitu silika gel, larutan ujinya yaitu 10% dalam etanol P, larutan pembanding yaitu eugenol 1% dalam etanol P, volume penotolan yaitu 3 mikroliter larutan uji dan 1 mikroliter larutan pembanding. Untuk deteksinya bisa digunakan anisaldehid asam sulfat dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 5-10 menit, kemudian dideteksi dengan sinar UV. Berikut adalah hasil dari profil kromatogramnya. Next. Untuk kemurniannya itu dapat dilihat dari kadar abu total tidak lebih dari 4,2%, kemudian kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 3,2%, untuk kadar sari larut air tidak kurang dari 15,8%, untuk sari larut etanol tidak kurang dari 5,7%, cemaran mikrobanya tidak lebih dari 1,10 pangkat 7 koloni per gram, cemaran kapang dan kamir tidak lebih dari 10 pangkat 4 koloni per gram. Untuk cemaran logamnya sebagai berikut, susut pengeringan tidak lebih dari 10%, kadar air maksimal 10%, zat identitas gingerol minimal 0,5%, dan cara penyimpanan yaitu di wadah tertutup. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai kontrol kualitas dari jamu untuk dispepsia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.